Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Alvin Harandi akan mempresentasikan sintesa agenda 3 dan personal branding. Agenda 3. Agenda 3 berisi manajemen ASN yang di dalamnya ada kedudukan dan peran ASN, sistem merit, dan mekanisme pengelolaan ASN. Selain itu, pada agenda 3 juga ada pelayanan publik dan whole government. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan dan peran ASN. ASN atau aparatur sipil negara terdiri dari dua unsur, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan P3K. Fungsi ASN. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN bekerja dengan berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa ada pembedaan. Dengan dasar keberadilan tersebut, maka setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Dasar hukum pada sistem merit adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya undang-undang tersebut dan disebutkan sistem merit di dalamnya, maka ada sebuah komitmen dari pemerintah untuk benar-benar melaksanakan sistem merit tersebut. Salah satu contoh penerapan sistem merit ASN adalah penggunaan sistem CAT, Computer Assisted Testing, yaitu model asesmen atau penilaian di mana kandidat atau calon menjawab pertanyaan atau menyelesaikan latihan dengan menggunakan komputer, sehingga mampu menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas. Mekanisme pengelolaan ASN. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Banyak hal yang diatur secara teknis di dalamnya, namun berikut ini langsung akan saya sebutkan manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sementara manajemen P3K meliputi penerapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 3 unsur pelayanan publik. Unsur yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Artinya, pelayanan publik ada yang menyelenggarakan. Kedua, penerima layanan atau pelanggan. Artinya, ada yang dilayani dalam proses pelayanan publik. Berikutnya yang terakhir ketiga adalah kepuasan. Kepuasan adalah hasil dari layanan publik itu sendiri. Apakah memuaskan atau tidak memuaskan. 9 prinsip pelayanan publik. 1. Partisipatif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Non-diskriminatif. 5. Mudah. 6. Murah. 7. Efektif dan efisien. 8. Aksesibel. 9. Akuntabel dan berkeadilan. Whole government atau disingkat WOG, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Perlunya penerapan WOG, yaitu
mewujudkan integrasi kebijakan dan kolaborasi antar institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Hal ini diperlukan agar pelayanan publik lebih maksimal dan efisien. Berikutnya adalah menghilangkan ego sektoral, yaitu menghilangkan persaingan antar institusi atau lembaga sehingga mereka dapat bekerja sama, mencapai tujuan bersama tanpa ada persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir, ketiga adalah dalam konteks Indonesia dapat difungsikan sebagai perekat kebangsaan, yaitu di mana kerjasama antar lembaga yang bisa saja berasal dari daerah yang berbeda melakukan kolaborasi sehingga dapat dikatakan sebagai perekat kebangsaan. Personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Tujuan personal branding. Tujuan personal branding adalah sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi diri individu dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding lainnya. Tujuan yang kedua adalah memberitahu orang lain tentang identitas dan keunikan, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda dan bernilai. 3. Untuk menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, keempat, adalah merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimiliki. Strategi personal branding. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Tentu saja kita harus mengenal diri kita sendiri sehingga kita bisa menentukan apa yang menjadi kelebihan kita dan kekurangan kita. Selanjutnya adalah menentukan tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita dalam melakukan personal branding, dan kemudian adalah menentukan target. Menentukan target artinya kita memiliki segmentasi khusus yang itu tentu saja membuat spesialisasi pada diri kita. Dan yang terakhir adalah membangun dan memperluas jaringan. Tentu saja personal branding difungsikan untuk kita dapat berkembang sehingga perlu melakukan pembangunan dan perluasan jaringan. Personal branding kaitannya dengan ASN adalah bagaimana ASN kemudian dapat bersikap secara profesional, berintegritas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga ASN yang merupakan cerminan sebuah negara dapat tampil sebagai role model yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.